Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar firman Tuhan dan kita sudah tiba di Markus pasal yang ketiga. Kita akan bahas bersama-sama tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ketika membahas di Injil Matius, saya pernah bahas juga soal ini. Namun di dalam Injil Markus ini, saya ingin melihat kisah ini dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam ayat yang pertama, Markus pasal yang ketiga. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Jadi di rumah Allah, dalam sebuah peribadatan, di situ ada orang yang sakit lumpuh, dan di situ terdapat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka pergi ke rumah Allah, mereka pergi untuk beribadah. Tetapi tujuannya sebetulnya bukan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab kalau kita membaca ayat ini, tujuannya justru hanya untuk mengamat-amati apa yang dilakukan Yesus. Karena di rumah ibadah itu ada orang yang mati sebelah tangannya. Firman Tuhan menggarisbawahi kata supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Jadi ini mirip seperti sebuah skenario, sebuah perencanaan jahat mereka. Bisa jadi orang yang mati sebelah tangannya ini memang ide dari mereka, ditempatkan di hari Sabat, supaya ketika Yesus melihat orang yang sakit ini, Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan dan menyembuhkannya. Dan mereka, para ahli Taurat dan orang Farisi ini punya alasan untuk mempersalahkan Yesus, sebab menyembuhkan orang di hari Sabat. Saya tidak bahas tentang hari Sabatnya, sebab kita sudah bahas di dalam Injil Matius. Saya justru bahas dari sisi seperti ini, bahwa banyak orang pergi beribadah dengan tujuan yang masing-masing berbeda. Mestinya ketika kita memutuskan untuk beribadah, kita pergi ke rumah Allah, tujuannya adalah kita cari Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, kita mengalami zaman Tuhan, kita menikmati firman Tuhan, kita mengizinkan firman Tuhan mengubah cara pikir kita, mengubah paradigma kita, dan kita pun berdoa di sana, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mestinya itulah tujuan ibadah. Namun rupanya yang kerap kali terjadi adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini. Mereka beribadah dengan punya agenda yang lain. Agendanya apa? Untuk mempersalahkan Yesus. Cari-cari masalah, cari-cari gara-gara. Jadi rupanya mereka beribadah, tapi hatinya tidak lagi fokus kepada Tuhan. Hatinya justru dipenuhi dengan kejahatan, hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Yesus dan bagaimana bisa menjatuhkan Yesus. Mereka rancang sebuah skenario yang jahat dengan tujuan bisa mempersalahkan Yesus. Yesus jelas tahu apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran mereka. Itu sebabnya di dalam ayat 5 dikatakan ia berduka cita karena kedegilan mereka. Yesus sedih melihat orang-orang ini. Mereka pergi ke rumah Allah bukan untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka pergi ke rumah Allah bukan untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Mereka pergi ke rumah Allah justru untuk mempermasalahkan satu dengan yang lain. Mereka pergi ke rumah Allah untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Lalu kemudian dikatakan, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Yesus tidak hanya sedih melihat kejahatan mereka, sekaligus Yesus juga marah melihat hati mereka yang dipenuhi dengan rancangan-rancangan busuk untuk mempersalahkan dia. Saudara-saudara, mari kita kembali cek bagaimana kita beribadah dan apa motivasi kita beribadah. Jangan-jangan kita tidak jauh beda dengan ahli Taurat orang Farisi ini. Dari luar kelihatannya kita saleh dan rohani, dari luar kelihatannya kita tekun cari Tuhan, dari luar mungkin kita terlihat memuji menyembah Tuhan. Tetapi siapa yang tahu, kadangkala kita beribadah tetapi dengan agenda yang berbeda.
Kita beribadah dengan agenda yang tersembunyi. Bahkan tak jarang kita beribadah tujuannya mengkritik sana, mengkritik sini. Kita beribadah untuk menjatuhkan yang ini, untuk menjatuhkan yang itu. Kita beribadah untuk kita menyatakan ketidaksetujuan kita terhadap apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin rohani kita. Bahkan mencari celah untuk mempersalahkan pemimpin-pemimpin kita. Kalau benar itu yang terjadi, apa bedanya kita dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini? Ibadah kita adalah ibadah yang penuh dengan kepalsuan. Yang seperti ini jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sedih, bahkan Tuhan marah melihat ibadah yang seperti ini. Saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini, kita kembali meluruskan hati kita. Kita jaga hati kita, supaya ibadah kita benar-benar tulus dan murni. Supaya kita benar-benar ibadah karena kita cari Tuhan, karena kita mau menyembah Tuhan, karena kita mau memuliakan Tuhan, dan kita mau mengasihi sesama. Jangan sampai kita beribadah tidak fokus kepada Tuhan, justru mempermasalahkan sesama, cari gara-gara, cari masalah dengan sesama. Itu ibadah yang penuh dengan kepalsuan. Saya berdoa tidak ada di antara kita memiliki cara ibadah yang seperti itu. Tuhan memberkati.